Kalau biasanya ketupat dimakan pakai opor, kuliner yang satu ini justru berbeda Secret Lovers. Warga Sumatera Utara menyebutnya ketupat pulut karena memakai beras ketan. Uniknya bentuk yang mungil dan dimasak dengan kuah santan melimpah. Gak hanya itu aja, santan juga digunakan pada kari kambing Medan yang memikat. Kedua kuliner ini punya rahasia yang super unik loh. Iya, kadang ada yang minta santannya itu bawah, kadang ada yang kalau udah kering tuh enak dimakan pakai ini gitu, dicoleknya gitu. Wah, baru buka lapak pukul setengah 3 sore, langsung diserbu pembeli tuh. Dalam waktu 4 jam, 1000 ketupat ludes terjual. Ketupat pulut di Jalan Besar Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara memang bikin salfok Secret Lovers. Lihat aja kuali besar dengan api yang terus menyala. Cara ini bikin gurihnya santan meresap sempurna hingga ke dalam ketupat. Selain itu, auto disajikan dalam keadaan panas. Menariknya lagi, ternyata menyusunnya nggak asal Secret Lovers. Tapi ada triknya, yaitu disusun secara bertingkat hingga ke pinggiran kuali. Biasanya karena yang di dalam lebih lemak Kak di bawahnya. Kalau di atas ini kering gitu. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas. Nanti ini turun ke bawah kok Kak. Nggak bisa Kak, takutnya nanti yang di bawahnya gosong. Jadi kadang nanti ini diratakan gitu. Nah, kalau ada pembeli, ketupat yang diambil dari yang paling bawah, lalu ketupat di pinggiran kuali dipindahkan ke tengah supaya makin berlemak. Tapi terkadang ada juga pelanggan yang membeli ketupat kering untuk disimpan dan dimakan keesokan hari. Bahkan banyak juga pembeli yang memburu sisa santan yang sudah mengering di kuali. Iya, kadang ada yang minta santannya itu bawah, kadang ada yang kalau udah kering tuh enak dimakan pakai ini gitu, dicoleknya gitu. Gratis, sekalian kalau ada sisa diambil gitu Kak. Pantas aja kalau banyak pelanggannya Secret Lovers. Selain rasanya juara, harganya pun murah meriah. Ya, cukup Rp5.000 sudah dapat 4 ketupat. Biasanya nih paling pas dinikmati bareng bingka bakar atau aneka gorengan. Oh iya, meskipun harganya ramah di kantong, tapi proses pembuatannya full effort. Janur atau daun kelapa muda pembungkusnya aja harus dikirim langsung dari Aceh. Warga lokal menyebutnya sarang. Kalau untuk buat lembaran tali kayak gini lah kan, itu ayah buat sendiri. Terus sudah tuh diantar ke pembuat sarangnya. Ada triknya nih Secret Lovers, jangan terlalu penuh isian beras ketannya. Cukup 2/3 bagian saja supaya bisa mengembang sempurna. Kalau terlalu penuh, anyaman janur bisa robek. Oh iya, ciri khas dari ukuran ketupat pulut yang kecil bukan tanpa alasan loh. Karena beras ketan menyerap air lebih lambat sehingga proses masaknya lebih lama daripada beras biasa. Nah, dengan ukuran yang kecil, proses memasaknya jadi lebih cepat dan matang merata. Selain itu, menggunakan kayu bakar juga membuat api lebih stabil tuh. Karena kan masaknya banyak, jadi dia biar lemaknya masuk jadi buat kecil-kecil. Tuh matangnya pun rata, karena kan padatan ketannya, beras ketan. Untuk 1000 ketupat menghabiskan 20 liter santan dengan memakan waktu sampai 3 jam Secret Lovers. Ketupat pulut harus menggunakan santan kental atau perasan pertama. Selain aromanya lebih kuat, santan kental membuat hasilnya lebih pulen dan lembut. Rahasianya pada 1 jam pertama sama sekali tidak boleh diaduk. Setelah ketan mulai mengeras, barulah adukan dilakukan terus-menerus agar anti gosong. Oh, kalau sebentar nanti dia lemaknya nggak masuk ke dalam. Dia harus kering sedikit, jadi lemaknya jadi minyak, jadi lemaknya meresap ke dalam dia. Biar dia agak santannya agak naik-naik sedikit, baru dikacau. Wah, udah melegak-melegak gitulah. Udah melegak baru dikacau. Nanti tinggalkan sebentar.
Mbah Icik merupakan generasi keempat yang menjaga resep warisan. Setiap hari, ia mulai memasak dari pukul 9 pagi Secret Lovers. Tidak hanya ketupat, di sini juga menyediakan bingka bakar yang menggunakan 4 tungku sekaligus. Rahasianya memakai santan encer sisa perasan ketupat. Selain memanfaatkan sisa bahan, tekstur bingka jadi lembut dan tidak berminyak. Proses masak bingka tak selama ketupat pulut, hanya butuh waktu 25 menit dengan menggunakan arang sabut kelapa. Ini, nggak cantik lah nanti angusnya. Dia harus batok dia. Batok dengan sabut, nggak bisa. Tapi kalau ada baranya kurang dia sini, ambil dari situ senduk kemari. Kan banyak bara ketupat tuh. Jika sudah matang, bingka harus didiamkan selama 1 jam agar teksturnya bisa saling mengikat. Salah harga sama dengan ketupat pulut Secret Lovers, Rp5.000 bisa dapat 4 bingka. Secret Lovers, pengolahan santan juga bisa kita temukan pada sajian kari khas Medan di kawasan Medan Maimun, Kota Medan. Saking hitsnya, pada jam makan siang, warung ini selalu ramai pembeli. Ada triknya nih agar daging kambing tidak menjadi lembek. Sang penjual memisahkan kuah kari dan daging saat etalase. Kuah juga jangan dipanaskan berlebihan ya, supaya santan kuah nggak pecah. Iya, kalau buat kuah kari sama kuah soto itu kan dia ada santannya. Jadi kalau misalkan apinya terus hidup, santannya dia pecah. Kalau santannya pecah jadi air sisanya air yang kita rebus tadi jadinya kayak gitu. Kalau misalkan sop dia bedanya kan dia nggak pakai santan. Jadi kalau hidup terus juga nggak ada masalah. Jadi kalau misalkan dia udah hangat dikit, kita panasin lagi. Nanti kalau dia udah naik santannya, kita matiin lagi. Gitu terus sampai nanti udah habis. Ciri khas kari Medan ini memiliki rasa pedas dan aroma rempah yang sangat tajam Secret Lovers. Santan encer dimasak lebih dulu untuk melembutkan daging, sedangkan santan kental baru dimasukkan saat kari sudah hampir matang. Karena kalau dimasak dari awal, lemak dan air bisa terpisah, sehingga kuah bakal terlihat pecah. Iya, yang encer kan ini untuk rebusan ini kan, biar masuk kaldu-kaldu itu semua. Kalau air dia nggak nyerap dia ke daging. Udah lembut daging, udah lembut semuanya, udah apa, baru santan kental masuk. Karena santan kental itu hanya sebentar aja didih, langsung angkat. Nah, kari dikatakan sempurna kalau sudah muncul lapisan minyak kuning keemasan di permukaan kayak gini. Karena penggunaan santan yang berlimpah, kari Medan memang paling cocok dimasak dengan daging kambing ya. Dalam sehari, mereka bisa menghabiskan hingga 30 kg daging loh. Wow! Bisa, cuman kan caranya beda lagi. Kalau usus kambing ini. Kalau untuk ayam dia bumbu untuk ini enak kali dia. Lemak kali, apa namanya? Harga satu porsi di sini dibanderol Rp50.000 tuh Secret Lovers. Semangkuk kari Medan disajikan bersama perkedel goreng dan acar. Dalam budaya Melayu, santan bukan sekedar pelengkap, tapi menjadi unsur penting untuk membentuk karakter sebuah masakan. Mulai dari ketupat pulut dengan cita rasa gurihnya, hingga kari Medan dengan rasa pedas dan aroma rempah. Tentunya pengolahan santan berbeda-beda, tergantung jenis masakan yang dibuat. So, favorit kalian yang mana nih Secret Lovers? Lebih suka ketupat pulut atau kari Medan?